Shalom saudaraku, apa kabar? Pada minggu pagi ini kita berjumpa lagi dan kita berada di akhir minggu terakhir di bulan Mei. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu di rumah? Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Itulah doa saya untuk semua Bapak Ibu Saudara. Dan pada minggu pagi ini istimewa karena ini adalah hari Pentakosta, hari di mana Tuhan memberikan rohnya dicurahkan kepada kita semua orang yang percaya. Dan pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Tapi saya membaca beberapa ayat saja, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari itu orang-orang percaya sedang berkumpul dan dikatakan tuh di satu tempat, di ruang atas kalau kita baca dalam Lukas pasal 24. Karena Tuhan menyuruh mereka tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan tibalah harinya. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjut mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kami pada pagi ini mau mendengar firman Tuhan. Kami sudah membacanya dan kami mau belajar tentang kebenaran ini. Roh Kudus memimpin, menolong kami supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu. Terpujilah Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas, berkata-katalah melalui Dia, supaya kami semua bisa mengerti, memahami, memaknai, dan kami melakukan apa yang Tuhan mau lewat kebenaran pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita juga perlu memahami dulu arti kata Pentakosta ya. Ini adalah Pentakosta yang pertama di mana Roh Kudus diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya di abad yang pertama atau gereja mula-mula. Dan Pentakosta ini berarti hari ke-50. Jadi setelah Yesus bangkit 40 hari, ingat dia masih menampakkan diri kepada para murid, kepada orang-orang dan menyatakan dia hidup. Dan Tuhan mau menyatakan dengan penampakannya itu bahwa dia hidup. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak ditahan oleh maut, tidak dicengkram oleh kuasa iblis. Ia sudah bangkit melebihi segala keterbatasan dan menyatakan hidup yang menjadi pengharapan di tengah umat manusia. Dan sesaat sebelum dia naik ke sorga, dia berjanji dia akan memberikan penolong itu, saudaraku. Mari kita baca dulu di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila ia datang adalah Roh Kudus ya, yaitu roh kebenaran. Jadi Roh Kudus di sini disebut roh kebenaran. Lihat tugasnya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Jadi salah satu tugas Roh Kudus itulah memuliakan Tuhan Yesus. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang memuliakan Tuhan Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus akan memimpin pada seluruh kebenaran. Nah, Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini atau 2000 tahun yang lalu, ini hari Pentakosta, ya, luar biasa. Kita lihat kondisi murid-murid saat itu, mereka sedang berkumpul di suatu tempat. Itu satu ruangan ya, dan dikatakan tiba-tiba datanglah Roh Kudus dalam bentuk lidah api. Nah, Bapak kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan
belajar hari ini dari khusus konteks kisah Rasul, ini saya akan mengangkat dari aspek misinya. Sesuai dengan janji yang oleh Tuhan Yesus di dalam kisah 1 ayat 8 itu. Ya, dikatakan jika kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Ya, menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 10 hari kemudian maka ini ditepati oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus diberikan. Itu disebut hari Pentakosta. Dan yang luar biasa saudara, apa yang terjadi pada hari itu sesuatu yang sangat luar biasa saudara. Hari itu orang-orang Israel berkumpul di Yerusalem dari semua kota. Memang ini adalah salah satu apa yang dilakukan orang Israel. Mereka mengikuti apa yang dikatakan di kitab Taurat. Setidaknya mereka 3 kali berkumpul dalam 1 tahun di Yerusalem. Dan pada hari itulah hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun kepada mereka. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, sebelum murid-murid penuh Roh Kudus, mereka adalah orang-orang yang ketakutan. Orang-orang sedang bersembunyi, mereka takut. Ya, menghadapi situasi politik, situasi yang saat itu sedang bergerak, situasi sosial, ya, sehingga mereka menutup diri dan saat itu mereka belum bisa berbuat apa-apa. Tapi pada hari Pentakosta ini luar biasa saudaraku, ada satu kegerakan yang luar biasa, di mana kegerakan Injil, kegerakan pemberitaan Injil yang pertama oleh para murid. Dan saudara tahu apa yang terjadi pada hari itu? Ada 3.000 orang yang bertobat, menjadi percaya dan menerima Yesus pada hari itu juga. Dalam hari Pentakosta tidak dilakukan penyembuhan atau mujizat. Kita perhatikan dalam konteks pembacaan kita saudara, kalau kita baca sampai akhir memang di situ tidak dilakukan mujizat apapun. Pada hari itu hanya khusus Injil diberitakan. Ya, tidak ada penyembuhan, tidak ada mujizat. Tetapi hanya pemberitaan mengenai salib Kristus dan tentang kebangkitan Kristus. Sehingga dikatakan itulah hari di mana gereja pertama kali dimulai. Atau boleh dikatakan itulah hari jadinya gereja. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam pembahasan kita yang pertama. Kita lihat syarat menerima Roh Kudus. Bapak Ibu, ini adalah janji. Kita lihat ayat 1, mereka sedang ada di mana itu? Dalam satu tempat dan dikatakan orang percaya berkumpul. Mereka sedang fellowship, sedang berkumpul. Untuk apa? Sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan menyuruh mereka tinggal satu tempat. Ya. Karena ada janji Tuhan. Bandingkan pasal 1 ayat 8 tadi yang sudah saya bacakan, bahwa Tuhan suruh kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang pertama saudara, syarat menerima Roh Kudus adalah percaya kepada janji Allah. Mengapa mereka harus menunggu di Yerusalem sampai janji Allah datang kepada mereka? Apa maksudnya dengan janji Allah? Dalam Alkitab, istilah janji begitu penting sehingga perjanjian lama adalah buku perjanjian dan perjanjian baru adalah kitab perjanjian. Allah kita adalah Allah yang berjanji berdasarkan kesetiaannya yang tidak berubah, mengatasi pergeseran waktu dan sejarah. Dan hanya orang yang percaya yang menerima Roh Kudus atau menerima kuasa Roh Kudus. Dan kapan dikatakan dalam Alkitab seseorang menerima Roh Kudus? Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14 itulah ketika seseorang menerima Yesus secara pribadi, disitulah Roh Kudus diberikan sebagai meterai. Dimeteraikan sebagai tanda bahwa dialah anak Allah. Dia milik Yesus. Bapak Ibu, ini sangat penting Bapak Ibu, karena banyak orang Kristen yang belum percaya sungguh-sungguh, belum bertobat, belum menerima Yesus, belum menerima Yesus, maka dipastikan Roh Kudus di dalam dirinya. Memang hari Pentakosta sudah terjadi, pencurahan Roh Kudus terjadi, dan Bapak ini peristiwa ini 1 kali. Ya, peristiwa ini terjadi 1 kali, luar biasa. Dan pada kita sekarang, bagaimana caranya Roh Kudus masuk ke dalam diri kita? Saya bacakan Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman. Perhatikan. Mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya
yaitu penebusan dan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, disitulah Roh Kudus diberikan. Kita kembali ke firman teks kita Bapak Ibu. Kita sekarang belajar yang kedua, itu tadi syarat adalah percaya kepada janji Allah. Dan memang mereka taat, mereka tunggu di Yerusalem. Simbol Roh Kudus, kita perhatikan di ayat yang ketiga. Ini menarik sekali saudara. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Perhatikan ini simbolnya lidah-lidah api, dan yang menarik adalah hingga pada mereka masing-masing, tidak kolektif. Masing-masing. Roh Kudus menempati pribadi kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, menarik karena dipakai istilah salah satu simbolnya lidah-lidah api. Tadi sudah saya katakan dalam konteks Kisah Rasul, kita bahas dalam konteks aspek misinya. Lidah-lidah api ini berbicara kuasa dalam perkataan. Dan itu ada pada kita masing-masing saudara. Jadi lidah-lidah api itu berbicara kuasa dalam perkataan. Dan ini ada pada kita masing-masing. Setiap orang yang telah percaya dan berkuasa, maka perkataannya berkuasa. Perhatikan Bapak Ibu, perkataan kita berkuasa karena ada Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Jadi jangan sembarangan ngomong. Jadi jangan sembarangan mengeluarkan perkataan, karena itu mengandung kuasa. Dan api itu sifatnya membakar. Dalam bagian lain Alkitab katakan mati hidup dikuasai oleh lidah. Ini juga ada yang menerjemahkan karunia berbahasa lidah. Juga istilah api itu sifatnya menguatkan, juga punya menghanguskan, juga punya sifat memusnahkan. Ingat, kalau dibakar musnah semua. Menghanguskan. Juga punya pengertian, itulah memberi semangat, inspirasi dan tenaga. Ini beberapa pengertian. Pertama, perhatikan, itu istilah membakar, ya, sehingga mati hidup dikuasai oleh lidah. Juga ada yang lain katakan itu karunia berbahasa roh atau karunia berbahasa lidah. Juga punya pengertian menghanguskan, memusnahkan. Juga punya pengertian itu memberi semangat, inspirasi dan juga tenaga, dunamos, beri kekuatan. Jadi Roh Kudus memberikan kita kekuatan, berikan kita semangat, berikan inspirasi untuk kita melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itu simbolnya kita udah lihat lidah api. Yang ketiga, istilah dipenuhi Roh Kudus. Apa artinya dipenuhi Roh Kudus? Kata dipenuhi Roh Kudus adalah dikuasai. Jadi Roh Kudus itu yang menguasai. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Roh Kudus menguasai, itu dipakai dalam pengertian yang lain itu dicengkram. Ya. Dipenuhi Roh Kudus. Juga ada pengertian lain itu menerima baptisan Roh Kudus. Sama artinya dengan istilah dilahirkan kembali. Ingat, kamu dilahirkan oleh Roh. Itu maksud Roh Kudus, melahir barukan kita. Itu dipenuhi atau lahirkan kembali. Itu berarti juga kita dibaptiskan oleh Roh Kudus. Ingat, dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Setelah kita dikuduskan Bapak Ibu oleh Roh Kudus, maka kita mendapatkan status yang baru sebagai anak-anak Allah. Seseorang yang penuhi Roh Kudus, seorang di dalam dirinya ada Roh Kudus, seseorang sudah lahir baru, maka statusnya diubah. Yang tadi statusnya orang berdosa, anak-anak setan, sekarang statusnya berubah menjadi anak-anak Allah. Ingat Yohanes 1 ayat 12. Semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Itu yang dimaksud adalah diberikan kuasa, itu Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Dan kuasa inilah yang memimpin kita. Maka dalam Galatia pasal 5 itu di ayat 17,
berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak kasih Tuhan, mari kita lihat sekarang adalah tujuan sesuai tema kita, tujuan Roh Kudus diberikan. Untuk apa Roh Kudus diberikan kepada kita? Tadi kita sudah baca, memang bagian lain dipakai istilah dia datang memimpin kita, menghibur kita, menguatkan kita. Tapi ada hal yang sangat prinsip, yang sangat penting, yaitu untuk melanjutkan misi Yesus. Itu dilanjutkan oleh murid-murid, dan murid-murid dilengkapi dengan kuasa. Itulah untuk memberitakan Injil. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata. Perhatikan baik-baik, ini yang kadang-kadang kita salah mengerti. Perhatikan yang maksud Roh Kudus, ya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bapak Ibu, apa dimaksud ini? Bapak Ibu hati-hati, karena Kisah Rasul ini kalau kita tidak boleh sembarangan menerjemahkan. Karena ini kitab sejarah dalam Perjanjian Baru. Ini sejarah gereja mula-mula. Kita lihat apa yang dimaksud ini, penginjilan mula-mula, pemberitaan firman mula-mula yang dipakai dalam istilah bahasa-bahasa. Di sini bukan berbicara bahasa roh yang kita mengerti dan kita pahami sekarang, tapi ini dimaksud adalah bahasa itu bahasa yang dimengerti. Mari kita baca di bagian yang berikutnya di dalam Kisah Rasul 2 tadi, di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11 ya. Saya akan bacakan untuk kita ayat 6 saja. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ini yang disebut karunia bahasa. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu apa? Bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi ini Roh Kudus memberikan kemampuan untuk berkata-kata, untuk mengkomunikasikan Injil. Bapak, ini luar biasa saudara. Tuhan masih bisa, Tuhan sampai sekarang, Roh Kudus sampai sekarang masih menggunakan hal-hal seperti ini. Ada orang-orang karena tidak mengerti bahasa, Roh Kudus berikan kemampuan, dia bisa berkata-kata, bisa berbahasa. Tujuannya apa? Supaya Injil bisa diberitakan, bisa disampaikan. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa. Sepertinya diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jadi Roh Kudus yang mengajari mereka. Jadi mereka itu sebagai alat, ya. Tuhan memakai murid-muridnya. Pada hari Pentakosta ini Roh Kudus diberikan, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus supaya mereka bisa mengkomunikasikan Injil dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh pendengarnya. Sehingga Bapak Ibu menyampaikan Injil itu harus jelas, beritanya jelas, bahasanya jelas, harus bisa dimengerti. Jadi tidak boleh memberitakan hal-hal yang orang tidak mengerti. Jadi sudah jelas kepada kita bahwa bahasa yang dimaksud ini bukan yang dimengerti oleh kita sekarang, itu adalah bahasa roh, bukan itu. Bahasa yang tidak dimengerti, tapi ini dimengerti, itu bahasa masing-masing daerah kita. Atau bahasa-bahasa yang saat itu mereka mengerti dalam daerah mereka masing-masing. Tujuannya untuk apa saudaraku? Untuk memberitakan Injil dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengar. Jadi pendengar itu mengerti apa yang disampaikan. Maka nanti responnya adalah 3.000 orang bertobat. Atau murid-murid memenuhi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam pasal 1 ayat 8, itulah menjadi saksiku. Itulah marturia, bersaksi. Apa yang disaksikan? Itulah Injil, itulah berita Injil, itulah pribadi Yesus. Itu tadi dikatakan Roh Kudus akan mengatakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Roh Kudus akan menyampaikan itu. Kita udah baca tadi ayatnya dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dan 14. Bapak kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah tujuannya memberitakan Injil, menjadi
saksiku. Sekarang mari kita lihat jangkauan pemberitaan Injil. Memang dalam konteks pertama itu adalah orang-orang yang ada di Yerusalem. Tapi sebenarnya tidak cukup sampai Yerusalem. Karena Yesus katakan dari apa? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem itu berbicara tentang orang Kristen yang lahir baru. Itu orang-orang Kristen yang dekat dengan kita. Injil mereka juga membutuhkan Injil. Tapi untuk apa? Mereka butuh penguatan kita. Mereka butuh penghiburan dari kita melalui firman Tuhan yang disampaikan. Itulah yang disebut Yerusalem. Yerusalem kita. Itulah orang-orang Kristen yang lahir baru dekat dengan kita. Yang kedua adalah itu ada istilah orang Yudea. Yudea adalah orang Kristen yang dekat kita, tapi mereka belum lahir baru. Memang KTP-nya Kristen, tapi sayang mereka adalah orang-orang yang belum bertobat. Dan itu ada dekat kita. Yudea kita, itu mungkin dia ada dalam rumah kita. Orang yang belum bertobat yang masih ada di rumah kita, yang hidupnya masih kedagingan, masih duniawi, masih dalam kehidupan yang lama, ya. Memang hari Minggu dia ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu dia berbuat dosa, hidup di dalam dosa. Nah, ini disebut Yudea, orang-orang yang juga perlu dijangkau oleh Injil. Mereka membutuhkan Injil. Samaria adalah orang dekat dengan kita yang belum percaya kepada Yesus. Tugas kita adalah menginjili mereka. Itu disebut orang Samaria. Itu orang yang dekat dengan kita, tapi mereka orang-orang yang belum percaya. Yang keempat itu disebut ujung bumi. Ujung bumi ini berbicara mereka yang jauh dari kita, yang belum punya akses sama sekali untuk dengar Injil. Orang-orang itu juga dengar Injil. Itu yang seringkali kita kenal istilah STA, suku terabaikan dunia. Atau orang-orang yang belum mendengar Injil yang jauh dari kita. Bapak Ibu, itulah jangkauannya. Sekarang kita mari belajar tentang tujuan akhirnya untuk apa? Untuk apa sih Injil diberitakan? Kenapa kita harus capek-capek pergi beritakan Injil? Apa tujuan akhirnya? Kenapa? Kenapa kita habiskan banyak waktu, banyak dana, tenaga? Saudara, ini luar biasa karena ada tujuan akhir. Yang tujuan yang pertama adalah sesuai dengan amanat agung, agar mereka menjadi muridku. Perhatikan, berhasilnya suatu penginjilan, pemberitaan Injil ketika orang itu berhasil menjadi murid Tuhan Yesus. Perhatikan ini, muridku, huruf besar, muridnya Tuhan Yesus, bukan muridnya Pak Jerry, bukan muridnya Gilbert, bukan muridnya Pariaji, bukan. Tapi murid Yesus. Disciples, not member. Tapi kadang-kadang saudara, gereja masa kini ngeri sekali. Ya. Mereka menjangkau sebanyak-banyaknya orang dan diberi merek. Kamu jemaat ini, kamu jemaat ini. Ya, seolah-olah itu muridnya dia, bukan saudara. Orang itu kita harus bawa bertemu dengan satu pribadi yang agung. Itulah pribadi Yesus Kristus. Kebergantungan imannya itu kepada Yesus. Makanya Paulus katakan, aku tidak mau tahu apa tentang kamu selain salib Kristus, supaya imanmu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tapi kepada Allah. Bapak kasih Tuhan Yesus Kristus, ini tujuan. Jadi mereka bukannya sebagai anggota gereja, tapi mereka menjadi muridnya Yesus. Makanya mereka harus pergi melayani. Sebenarnya gereja yang berhasil ini gereja yang bagaimana sih, saudara? Menurut saya, gereja yang berhasil adalah gereja yang semua jemaatnya pergi beritakan Injil. Karena mereka sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Dan tugas yang sama yang diberikan Roh Kudus adalah kamu menjadi saksiku. Mari kita renungkan, kita pikirkan. Apakah engkau murid Yesus ataukah engkau hanya anggota sebuah gereja? Itu perlu engkau pikirkan. Kalau hidupmu tidak memberitakan Injil, maka engkau hanya menjadi anggota membership. Seperti apa itu yang sekarang MLM itu seperti itu. Tapi yang benar adalah engkau harus jadi muridnya Yesus. Imanmu tidak boleh bergantung kepada manusia,
tapi kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, tujuan akhirnya adalah agar kemuliaan Allah dinyatakan kembali kepada manusia. Kemuliaan yang mana? Pada masa, pada waktu penciptaan, manusia penuh dengan kemuliaan Allah. Roma 3:23 katakan, dosa membuat kemuliaan itu hilang. Injil harus diberitakan untuk mengembalikan kemuliaan Allah itu lagi kepada manusia berdosa. Dan setelah manusia berdosa mendapatkan kemuliaan Allah itu, manusia berdosa itu akhirnya akan memuliakan Allah. Jadi saudara, ini harus sampai ke sini. Harus sampai orang memuliakan Allah. Kita bisa baca dalam Wahyu 7 ayat 9. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih, megang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan kalau kita baca ayat 11, ayat 12, sambil berkata amin, puji-pujian, kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Saudaraku, inilah orang-orang yang telah mendengar Injil bertobat. Kenapa? Karena kalau kita baca di ayat yang ke-14, maka kataku kepadanya, ini waktu Yohanes bertanya, siapakah mereka itu ya? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Mereka telah mengalami karya penebusan melalui pemberitaan Injil. Itulah tujuan pemberitaan Injil. Jadi bukan untuk cari anggota, saudara, tetapi supaya dia menjadi murid Yesus, supaya kemuliaan Allah dinyatakan kepada dia, dan kemudian dia berdiri untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, tujuan akhir pemberitaan Injil adalah dunia akan berakhir sesudah Injil sampai ke ujung bumi. Kita bisa baca itu dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-14. Saya baca untuk kita semua. Kita lihat ini yang tanda terakhir. Tanda terakhir, saudara, sebelum Yesus datang. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saudara, semua bangsa. Ini sebenarnya semua suku beta etne, semua suku bangsa. Dan ingat, di dunia ada 16.000 suku bangsa. 16.000 suku bangsa yang harus dengar Injil. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itulah tujuan. Mengapa Roh Kudus dicurahkan? Supaya sampai pada tujuan ini. Kalau engkau katakan engkau dipenuhi Roh Kudus, tapi engkau tidak memberitakan Injil, maka itu perlu dipertanyakan. Roh Kudus itu akan mendorong, itu kekuatan dinamis Allah yang mendorong kita untuk tidak bisa diam untuk memberitakan Injil. Ingat waktu murid-murid ditahan, Petrus katakan, tidak mungkin kami tidak berbicara tentang nama itu. Itu kita bisa baca di Kisah pasal 4. Luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa baca Kisah Rasul. Inilah sejarah penginjilan abad-abad pertama. Inilah sejarah gereja mula-mula. Dan itu dimulai pada hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus diberikan. Saya ulang kembali, saudara, yang pertama, tujuan akhir pemberitaan Injil supaya orang menjadi murid Yesus, bukan hanya menjadi anggota gereja. Disciples, not membership, not member. Jadi menjadi murid, bukan anggota, bukan hanya menjadi anggota gereja, tapi dia betul-betul murid Yesus. Hati-hati, saudara, jangan hanya namamu terdaftar di gereja, tapi tidak terdaftar di sorga. Banyak orang heboh, administrasi di dunia luar biasa. Tapi pertanyaan, apakah
di sorga namamu tercatat. Ingat, engkau hanya bisa tercatat kalau engkau telah menerima Yesus, bertobat sungguh-sungguh, dan engkau mengerjakan apa yang Tuhan mau. Itulah memberitakan Injilnya. Sehingga kesimpulan yang ketiga adalah yang kedua adalah agar kemuliaan Allah dinyatakan kembali kepada manusia. Yang berdosa dan manusia berdosa memuliakan Allah. Ingat, kemuliaan sudah hilang karena dosa dinyatakan kembali kepada kita lewat pemberitaan Injil itu. Dan kalau engkau bertobat dan percaya, orang bertobat dan percaya, maka kemuliaan Allah sampai kepada. Yang ketiga, dunia akan berakhir sesudah Injil sampai ke ujung bumi. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ada yang katakan kepada saya bahwa Corona ini adalah wabah terakhir yang Tuhan berikan di zaman akhir, karena sebentar lagi dia datang. Amin, puji Tuhan. Kalau memang itu terjadi, maka mari persiapkan dirimu sungguh-sungguh. Kesimpulannya saudaraku, Roh Kudus diberikan kepada kita tujuan utama agar kita menjadi saksi Kristus, untuk kita menghasilkan buah. Yang pertama adalah buah pertobatan. Roh Kudus diberikan kepada kita, salah satu tugas Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa. Itu berarti harus bertobat. Sadar engkau orang berdosa. Itulah Roh Kudus menghasilkan buah pertobatan. Orang yang dilawat oleh Tuhan oleh Roh Kudus, maka pasti dia orang sudah bertobat. Orang itu akan bertobat. Yang kedua adalah di dalam dirimu akan menghasilkan buah roh. Itu yang dicatat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Itulah kasih, sukacita, dan seterusnya. Kalau engkau katakan engkau ada Roh Kudus dalam dirimu, engkau dipenuhi Roh Kudus, maka dari dirimu akan menghasilkan buah-buah roh. Apakah yang sudah terjadi pada kita? Mari kita evaluasi diri kita semua. Yang ketiga, yang terakhir adalah menghasilkan jiwa, buah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Yesus. Buah-buah yang dibawa kepada Yesus adalah jiwa atau orang-orang yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan, adalah kesimpulan dari teks yang kita baca hari ini. Engkau dipenuhi Roh Kudus, hari Pentakosta yang pertama luar biasa. Penginjilan pertama terjadi, 3.000 orang bertobat. Nah, mari sekarang terus Bapak Ibu, Roh Kudus masih terus bekerja dalam diri kita. Roh Kudus terus masih mendorong kita. Pertama, supaya kau sadar dari dosamu, engkau bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam diri menghasilkan buah roh. Dan ada orang yang kau bawa kepada Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Hamba sangat terbatas. Roh Kudus yang tidak terbatas akan mengajari kami umat-Mu untuk kami sungguh-sungguh mengertinya. Dan ketika kami sudah dipenuhi oleh Roh-Mu, maka kami akan mengerjakan tugas utama kami adalah menjadi saksi Kristus. Membawa orang datang kepada Yesus. Bukan hanya sebagai anggota gereja, tapi dia menjadi murid Yesus. Dan juga supaya kemuliaan Allah sampai kepada orang berdosa. Dan orang berdosa ini memuliakan Allah. Dan dunia akan berakhir ketika Injil sudah sampai didengar oleh semua suku bangsa yang ada di dunia ini. Terpujilah Tuhan, berkati kami hari ini, penuhi kami dengan Roh-Mu, dan bawa kami untuk terus ada di dalam jalan kebenaran-Mu dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang kasih Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami sudah dengar firman Allah, dan kami akan memulai aktivitas di sisa hari ini, dan kami sudah mengakhiri bulan ini. Kami bersyukur karena Tuhan terus sudah memimpin kami, dan kami akan siap memasuki bulan yang baru. Berkat Bapa tercurah berlimpah-limpah untuk kami lagi. Dan biarlah pekerjaan usaha kami di bulan yang baru ini lagi, Tuhan memberkati kami semua. Tuhan jagai pelihara dari semua yang jahat. Dan apa yang dikerjakan tangan kami, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan terlebih ya Tuhan, kami menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil kepada orang-orang yang rindu mendengarkan firman-Mu, mendengarkan berita keselamatan ini. Terpujilah Tuhan, dan biarlah berkat-Mu tercurah atas kami semua. Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Hidup dalam firman Allah, kau dengarkan hari ini, dan terimalah berkatnya. Anugerah dari Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus turun menyertai kita sekalian,
mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.